Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febiola Ramuda. Kali ini saya akan uh, menjelaskan akan memenuhi tugas dari mata kuliah Cloud Computing, di mana sebelum saya lanjut tentang tugasnya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya Febiola Olda Ramuda. Nomor pokok mahasiswa saya 073521111077. Saya dari kelas 7 IFP, yang dimana mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan. Serta saya saat ini merupakan mahasiswa semester 7. Oke, topik yang dibahas di tugas kali ini ialah pemahaman konsep tentang cloud computing. Yang kedua, perbandingan dari segi keamanan, biaya, skalabilitas. Dan ketiga, penggunaan nyata dari setiap model dalam dunia industri. Baik, apa itu cloud computing? Cloud computing adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya komputasi atau komputasi awan seperti penyimpanan data, server, jaringan, perangkat lunak, dan lainnya melalui internet tanpa perlu membeli atau mengolah infrastruktur fisik secara langsung. Jadi dengan layanan cloud computing ini, kita tidak perlu lagi untuk bersusah payah dalam mendemonstrasikan website atau aplikasi yang akan kita pakai. Kita bisa menggunakan layanan cloud computing ini, sehingga cloud computing ini, dengan layanan ini, pengguna bisa menggunakan sumber daya sesuai kebutuhan, membayar berdasarkan penggunaan, serta meningkatkan atau mengurangi kapasitas secara fleksibel. Jadi bisa dikatakan layanan cloud computing ini sudah sangat terbaik karena dia membantu kita sebagai user dalam mempermudah setiap hal atau setiap apa yang akan kita simpan, misalnya penyimpanan data atau server, jaringan, tanpa perlu kita membeli infrastruktur fisik. Kalau biasanya dalam penyimpanan data yang dulu sebelum ada layanan ini, pasti kita selalu membeli penyimpanan yang begitu besar, kayak big data atau komputer-komputer dalam ukuran besar untuk menyimpan data. Namun dengan layanan cloud computing ini, kita sudah tanpa perlu lagi untuk membeli tadi infrastruktur fisik secara langsung. Ya baik, ini ada 3 model layanan cloud computing. Yang pertama ialah public cloud. Definisi public cloud adalah infrastruktur komputasi yang disediakan oleh penyedia layanan cloud untuk publik secara umum. Penyedia seperti Amazon Web Service, Microsoft Azure, dan Google Cloud menawarkan sumber daya komputasi melalui internet di mana pengguna dapat menyewa dan menggunakan sesuai kebutuhan. Jadi kalau dalam dunia mahasiswa, itu biasanya public cloud ini, layanan public cloud yang biasa kita sering pakai yaitu Google Drive. Ya, itu kita diberikan penyimpanan data secara gratis. Itu masing-masing ada sekitar 15 GB kita dapat, dan itu gratis, tidak perlu dibayar. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari layanan public cloud ini. Kelebihan yang pertama ialah biaya yang lebih rendah karena infrastruktur dibagi oleh banyak pengguna. Multi-tenant, biaya penggunaan umumnya lebih murah dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk hardware, pemeliharaan, atau manajemen server fisik. Skalabilitas tinggi. Public cloud menyediakan kemampuan untuk meningkatkan atau mengurangi kapasitas sesuai dengan kebutuhan pengguna, sehingga cocok untuk aplikasi yang memerlukan skalabilitas yang besar. Serta aksesibilitas global. Pengguna dapat mengakses sumber daya dari mana saja selama ada koneksi internet. Kekurangannya keamanan dan privasi karena public cloud digunakan oleh banyak organisasi secara bersama.
ada potensi risiko keamanan dan privasi data. Namun penyedia public cloud biasanya menyediakan lapisan keamanan tambahan. Yang ketiga ada kontrol terbatas. Pengguna tidak memiliki kontrol penuh atas infrastruktur fisik, yang bisa menjadi tantangan dalam beberapa kasus penggunaan yang membutuhkan konfigurasi khusus. Selanjutnya, untuk bidang keamanannya, penyedia public cloud menawarkan keamanan tingkat tinggi termasuk enkripsi data, firewall, dan mekanisme keamanan lainnya. Yang kedua ada biaya, modelnya yaitu pay as you go, memungkinkan pengguna untuk hanya membayar sumber daya yang mereka gunakan. Ini lebih efisien untuk organisasi yang tidak ingin berinvestasi dalam infrastruktur sendiri. Serta skalabilitas sangat tinggi karena penyedia cloud dapat dengan mudah meningkatkan atau menurunkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan pengguna secara otomatis. Yang ketiga adalah private cloud. Private cloud adalah infrastruktur cloud yang dikelola untuk satu organisasi atau perusahaan saja. Infrastruktur ini dapat di-host secara internal atau on-premise atau dikelola oleh penyedia layanan pihak ketiga, tetapi aksesnya eksklusif untuk satu entitas. Kelebihannya keamanan dan privasi tinggi. Private cloud memberikan kontrol penuh terhadap semua aspek keamanan, sehingga cocok untuk organisasi yang bekerja dengan data sensitif seperti keuangan dan kesehatan. Kontrol penuh. Kelebihan memiliki kendali penuh atas konfigurasi performa keamanan dari seluruh infrastruktur. Yang kekurangannya, biaya lebih tinggi. Biaya untuk membangun dan memelihara private cloud biasanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan public cloud, karena perusahaan harus mengelola perangkat keras, pemeliharaan, dan sumber daya manusia. Skalabilitas terbatas. Private cloud mungkin tidak memiliki fleksibilitas skalabilitas yang sama dengan public cloud, karena keterbatasan infrastruktur fisik yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya dari segi keamanannya maksimal karena infrastruktur sepenuhnya terisolasi dari organisasi lain. Namun organisasi itu sendiri harus bertanggung jawab atas penerapan kebijakan keamanan yang efektif. Biaya awal dan operasional yang tinggi. Karena perlu investasi dalam perangkat keras, software, dan tenaga kerja untuk mengelola infrastruktur. Serta skalabilitas terbatas karena tergantung pada kapasitas infrastruktur yang dimiliki. Baik, selanjutnya ada hybrid cloud. Definisi hybrid cloud adalah kombinasi dari public cloud dan private cloud yang memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan kedua model secara fleksibel. Data atau aplikasi yang sensitif dapat disimpan di private cloud, sementara beban kerja yang lebih dinamis atau public diletakkan di public cloud. Lalu kelebihannya fleksibilitas. Organisasi bisa memanfaatkan public cloud untuk beban kerja yang tidak sensitif atau untuk meningkatkan kapasitas saat diperlukan, sambil tetap menggunakan private cloud untuk aplikasi atau data yang lebih sensitif. Efisiensi biaya. Beban kerja yang membutuhkan skalabilitas tinggi bisa dipindahkan ke public cloud, mengurangi kebutuhan infrastruktur fisik yang mahal. Serta kekurangannya ada kompleksitas pengelolaan dan keamanan yang kompleks. Untuk kompleksitas pengelolaan, mengelola infrastruktur hybrid cloud bisa menjadi lebih rumit, terutama dalam hal integrasi dan pengelolaan dua jenis infrastruktur cloud secara bersamaan. Keamanan yang kompleks, menjaga keamanan yang konsisten antara public dan private cloud, memerlukan perencanaan yang matang karena ada risiko kebocoran data saat data berpindah di antara keduanya. Yaitu ada tingkat keamanan yang beragam. Private cloud bisa memberikan keamanan tinggi untuk aplikasi sensitif, sementara public cloud bisa menggunakan kontrol keamanan standar. Penting untuk memastikan transisi data antara private dan public cloud secara aman. Biaya menengah organisasi bisa mengurangi biaya dengan hanya menggunakan private cloud untuk beban kerja yang kritis dan memanfaatkan public cloud untuk yang lain. Tetapi biaya tambahan untuk integrasi mungkin saja terjadi. Skalabilitas sangat fleksibel. Hybrid cloud memungkinkan perusahaan meningkatkan kapasitas sesuai kebutuhan dengan memanfaatkan public cloud, sambil tetap mempertahankan kontrol penuh pada private cloud untuk beban kerja sensitif. Jadi kesimpulannya,
Cloud computing menawarkan solusi yang fleksibel dan efisien untuk kebutuhan komputasi modern dengan berbagai model layanan dan penerapan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. 3 model utama yaitu public cloud, private cloud, dan hybrid cloud. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal keamanan, biaya, dan skalabilitas. Public cloud unggul dalam efisiensi biaya dan fleksibilitas, private cloud unggul dalam kontrol dan keamanan, serta hybrid cloud menawarkan keseimbangan antara keduanya. Jadi, dari 3 model ini tergantung bagaimana kita, user, dalam memanfaatkan layanan cloud computing ini sesuai dengan kebutuhan yang ingin kita pilih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tugas 3 ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.